Apa kabar? Luar biasa. Selamat malam semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sulastri. Anda mau bermurah hati, mau hadir dan mau berbagi dengan kami pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus begitu nyata, Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu berkuasa, begitu maha kuasa, maha hadir dan maha maha lebih daripada apapun yang bisa kita katakan. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan diri kepada Ibu pada malam hari ini, kita akan dengarkan semua. Ibu bisa cerita, Ibu bisa saksikan kepada kami apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu, dimulai dari latar belakang dulu, supaya semua teman-teman yang ada di dalam link ini bisa diberkati. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Ibu Sulastri. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu atas diperkenankan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam channel ini. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara saya, telah menyertai kehidupan saya sampai saat malam ini. Terima kasih. Saya akan mulai. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan ini kepada semuanya. Nama saya Sulastri, tinggal di Madiun. Latar belakang saya dari keluarga Muslim. Saya anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama saya menjadi seorang Muslim, saya dibiasakan untuk rajin sholat sama bapak saya. Dari kecil diajarin ngaji, harus bisa ngaji. Kalau nggak ngaji dipukul, dipukul. Kalau nggak bisa ngaji, pokoknya kalau ngajarin ngaji tidak bisa itu sampai dibentak-bentak sama bapak saya dulu. Dan suatu saat saya sudah beranjak dewasa, biasa saya ngaji sama teman-teman di masjid, nggak pernah meninggalkan ngaji. Pokoknya waktunya ngaji harus ngaji, waktunya sholat harus sholat. Itu yang saya lakukan dulu. Ah, ini saya bersaksi dari awal mula kehidupan saya dari seorang single parent. Dari seorang single parent, saya 8 tahun menjadi single parent, mengurusi 2 orang anak. Dari situ saya bekerja sendiri, berpikir sendiri untuk membiayai anak saya sekolah, saya kerja, saya juga dulu di dulu juga saya mengajari ngaji anak-anak kecil untuk menambah biaya kehidupan saya dan anak-anak. Dan pada tahun 94 saya merasakan ada gejala keanehan dalam diri saya. Seringkali merasakan sakit kepala karena terlalu banyak mikir, karena mikir sendiri nggak ada yang bantu. Walaupun keluarga banyak, saudara banyak, tapi saya berpikir sendiri. Mulai saya rasakan dari tahun 95 itu mulai saya rasakan saya mulai ada
yang gejala saya rasakan dari tahun 94 itu 95 semakin semakin nyata saya rasakan. Saya punya keluhan sakit sakit otak. Sakit otak itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kerja itu sebentar-sebentar libur, sebentar-bentar izin sakit. Sudah gitu gajinya dikurangi, saya makin pusing, gaji dikurangi untuk biaya anak-anak gimana, makin pusing, jadi sering sering makin makin nyata sakit yang saya rasakan di kepala saya itu mulai tahun 95. Jadi sering saya pergi ke dokter, berobat, terus dokter bilang, coba di-scan, nanti nanti biar tahu diagnosa penyakitnya apa gitu. Tapi saya tidak berani pergi ke dokter karena kalau kalau saya ke dokter di-scan, jadi saya tahu penyakitnya tambah tambah pusing, nanti, waduh, tambah biaya lagi karena kami dari keluarga yang sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Setiap sholat saya berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit ini. Ya Allah, saya masih punya anak yang kecil yang harus saya biayai. Jadi saya banyak banyak pikiran, saya banyak berdoa, minta minta kesembuhan kepada Allah, sering sholat tahajud kepada Allah. Tapi nggak pernah ada apa dibilang nggak pernah ada mukjizat atau bagaimana gitu yang saya rasakan. Jadi saya alami itu sering makin makin lama makin sering kambuh penyakit yang saya rasakan itu sampai waktu yang luar biasa lama. Orang tua saya juga, kenapa sih kamu kok seperti ini? Kenapa sih setiap ini kok bentar-bentar sakit. Tapi saya nggak mau cerita beban saya. Saya terus berdoa sama Allah, sholat tahajud sampai sholat duha. Kalau pagi itu saya sempatkan sholat duha biar dibukakan pintu rezeki. Tapi yang saya rasakan kok saya nggak ada perubahan. Saudara, saudara sebanyak itu, tapi nggak ada yang peduli sama sekali sama saya, Bapak Ibu. Sampai akhirnya, itulah saya rasakan sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2016, itu saya rasakan dari tahun 95 sampai 2016, itu sering kambuh, saudara, saudara semua. Kalau kambuh, kalau pas lagi kambuh, rasanya ingin mati. Jadi makin tahun itu yang saya rasakan, kepala saya itu sakit semua, sakit yang sangat luar biasa, terutama di bagian otak. Setiap kambuh pengen mati karena sudah capek merasakan beban hidup. Karena single parent itu tadi semua semua memikirkan hal-hal semua sendiri. Terlalu berat bagi saya gitu. Terus pada akhirnya tahun 2016 itu saya mau saya juga punya sakit mata itu uh, minus sampai silinder. Sampai akhirnya saya
apa namanya, dibilangi sama teman saya, teman kerja saya, waktu saya mau operasi mata, Mbak, jangan dulu operasi mata. Soalnya nanti kalau operasi mata, ya kalau sembuh. Kalau enggak, nanti malah bahaya. Teman saya bilang begitu, Bapak Ibu. Terus bagaimana, Bang? Ini teman saya orang Padang. Bagaimana, Bang? Saya punya teman yang punya antibiotik tapi bagus, saya bilang. Teman saya bilang begitu. Itu bisa untuk mata juga, gitu. Dia bilang. Oh, enggak apa-apa, Bang. Iya, Mbak, daripada nanti kan operasi mata, biayanya kan mahal. Uang dari mana sampean? Nah, teman saya bilang seperti itu. Dan waktu itu terus berlalu, tapi saya belum belum berani beli yang antibiotik itu. Terus pada saat kambuh itu, ya kambuh lagi, selalu kambuh lagi. Ditambah lagi beban saya, anak saya nggak mau sekolah. Sudah saya merasakan, aduh beban hidup ini kok begini ya Allah. Sampai dulu saya bilang, ya Allah kenapa hidup saya kok seperti ini? Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Terus saya memohon kepada Allah. Setiap sholat saya memohon kepada Allah, ya Allah berilah jalan. Ya Allah berilah jalan apa yang harus aku lakukan. Saya bilang gitu. Tetapi terus nggak ada jawaban. Nggak mendapatkan jawaban apa-apa. Sampai akhirnya yang anak saya yang masih kecil ini suatu saat dia nggak sekolah. Nah, kenapa Dek kok nggak sekolah? Nggak mau ma, aku dipoyokin teman-teman. Loh dipoyokin kenapa? Dipoyokin kenapa? Karena aku nggak punya bapak katanya. Aduh, ya Allah, saya langsung begitu, ya Allah, kenapa ada aja dalam hidup saya, ya Allah, saya bilang gitu. Nah, terus karena anak saya sering nggak masuk sekolah itu, sering dipoyoin, setiap ini dipoyoin, sampai saya mau ke sekolahan sama anak saya nggak boleh. Nggak usah, ma, jangan, ma, biarin, ma. Daripada nanti kamu dipoyoin terus bolak-balik bolos. Jangan, ma, aku takut, ma, takut sama temennya. Dari situlah saya dalam sholatnya selesai sholat wajib, sholat tahajud, saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, akhirnya saya belajar belajar membuka hati menerima, untuk menerima laki-laki, seorang laki-laki masuk dalam kehidupan saya. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau masih memberi jodoh aku, ya Allah, berilah jodoh aku yang paling pertama dan paling utama, yang bisa mendidik aku dan membimbing aku dan menuntun aku dalam hal agama dan kebenaran. Setiap sholat saya selalu berdoa itu. Setiap sholat saya selalu berdoa itu. Karena demi anak saya itu dibully teman-temannya masih kecil. Terus pikir saya ya anak santri lah, Bapak Ibu Saudara. Pikir saya anak santri lah ya, seenggak-enggaknya anaknya Pak Haji atau Kiai gitu. Jadi kan sedikit eh, ada bisa membimbing saya dalam hal keagamaan dan kebenaran gitu. Terus saya kerja biasa seperti biasa, saya masuk kerja. Teman saya yang Padang itu bilang, bagaimana Mbak? Itu obatnya jadi enggak? Antibiotiknya jadi enggak? Yang untuk mata.
sepertinya jadi Bang, nanti aja habis pas gajian ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ini saya bilangin orangnya gitu. Terus pas itu saya dipertemukan sama yang antibiotik itu. Dari situlah saya di mata saya disemprot-semprot dengan antibiotik itu. Yang awalnya saya nggak bisa melihat gambar di HP atau foto-foto di HP, Bapak Ibu. Setelah disemprot-semprot itu saya bisa melihat, saya bersyukur, senang, alhamdulillah saya nggak bisa. Saya sudah bisa, mata saya sudah bisa melihat dengan nyaman. Saya seperti itu, Bapak Ibu. Terus dari dari hari ke hari, dari ke hari yang apa namanya, yang diperkenalkan teman saya di antibiotik ini, eh, biasa dari hari ke hari kan ketemu, sering ketemu hampir tiap hari. Terus saya ingin tahu sejauh mana khasiatnya antibiotik ini. Jadi setiap hari saya pulang kerja itu ikut sambil untuk mencari tambahan penghasilan. Saya ikut menjualkan produk itu antibiotik itu. Tetangga-tetangga saya ada yang mau yang sakit gatal-gatal dari situ. Ada yang mau saya dapat uang tambahan dari antibiotik itu. Eh, dengan berjalannya waktu, jadi ada rasa di hati ini ada rasa sama 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 orang ini yang antibiotik ini. Kok nyaman gitu, kok terasa nyaman. Padahal setiap hari kalau kalau bareng, kalau menangani pasien gitu, selalu yang diobrolkan, yang dibahas itu selalu penyakit. Setiap ketemu yang dibahas penyakit, setiap ketemu yang dibahas penyakit. Dari situ, lama-lama saya ada rasa, ternyata dia juga ada rasa, gitu, ada rasa. Eh, dan ternyata nggak taunya orang itu seorang seorang Kristiani, seorang Nasrani. Awalnya saya nggak tahu kalau kalau itu seorang Kristiani. Saya dikasih tahu teman bahwa Mbak kamu deket sama itu, iya. Kamu mau serius ya? Nggak tahu sih, yang belum ada belum ada obrolan serius-serius. Wong tiap hari yang ditangani, yang dibahas itu selalu penyakit, selalu pasien gitu, Bapak Ibu. Eh, kalau kalau serius sama itu, sampean apa bisa? Itu kan orang orang Kristen. Ya nggak tahu Bang, saya bilang gitu. Tapi saya walaupun saya dikasih tahu itu orang Kristen, dalam hati saya nggak kaget, Bapak Ibu nggak kaget. Saya biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, sampai akhirnya pas kepala saya itu kumat lagi, kambuh lagi, Bapak Ibu. Kambuh lagi, sakitnya luar biasa. Karena kalau setiap kambuh selalu ingin mati, setiap kambuh selalu ingin mati. Jadi pas suatu saat itu kambuh ditelepon sama yang teman yang antibiotik ini. Bu, nanti siangnya ditelepon, Bu, nanti malam mau ikut enggak, mau ke pasien diabetes, dia bilang gitu. Maaf Mas, saya nggak bisa ikut, saya lagi sakit sekali kepala saya. Kambuh lagi, iya, saya bilang gitu. Ya sudah, istirahat, jangan mengeluh, dia bilang. Jangan mengeluh, jangan sambat.
Kalau mengeluh nanti sampean dosa sama Tuhan. Jangan sekali-kali sambat ataupun mengeluh. Bersyukurlah, Bu. Bersyukurlah. Apapun yang Ibu rasakan, apapun penyakit Ibu, apapun kehidupan yang Ibu jalani, bersyukurlah. Dia bilang seperti itu. Coba Ibu minta sama Yesus, walaupun Ibu belum percaya Yesus. Karena hanya Yesuslah, walaupun Ibu orang Islam, karena hanya Yesuslah yang mampu menyembuhkan. Hanya Yesuslah satu-satunya yang sang penyembuh, kata teman saya seperti itu. Uh, saya nggak banyak berpikir karena lagi sakit, lagi kambuhnya lagi sakit-sakitnya. Saya sambil sambil tidur, sambil memejamkan mata, saya menuruti apa kata teman saya itu. Saya menuruti, saya bilang begini, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu Yesus. Saya bilang gitu. Karena saya itu benar-benar rasanya ingin mati, sudah nggak kuat menghadapi hidup, menghadapi segala macam masalah-masalah, ditambah sakit otak saya sakit yang sangat luar biasa. Jadi saya bilangnya seperti itu sama Yesus itu. Setelah 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 selesai bilang seperti itu baru menutup mulut. Saya buat merem mau tidur. Kok lama-lama yang saya rasakan itu hilang gitu. Bapak Ibu hilang hilang dalam hitungan detik, mungkin nggak ada menit-menitan, nggak ada, dalam hitungan detik hilang makin lama makin makin enteng makin enteng sampai sama sekali nggak saya rasakan sakit itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini sekalipun nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Dari tahun 2016 itu. Dari situ terus saya pas paginya eh, biasa kerja, paginya sudah masuk kerja lagi. Saya sambil berpikir begini, seperti apa sih ajaran di dalam Kristen itu? Itu Bapak Ibu yang saya pikirkan. Kok sampai segininya saya hanya menyebut Yesus, padahal kan saya nggak percaya walaupun walaupun saya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi kok segininya ya, Bapak Ibu, pikiran saya seperti itu. Kok bisa langsung sembuh, bisa langsung enteng, nggak ada sama sekali yang saya rasakan. Seperti apa sih kekristenan itu? Seperti apa sih pengajaran dalam Kristen itu? Pikiran saya selalu dibalut dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya biasa saya kerja seperti biasa. Dalam 3 hari, Bapak Ibu, 3 hari, karena saya terus dalam benak pikiran saya bertanya seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri bertanya sama sama yang teman saya yang Kristiani tadi. Saya telepon dalam kerjaan itu, saya telepon, Mas, boleh nggak saya pinjem Injilnya, saya bilang gitu. Karena saya tahu kalau di orang Kristen kan kitabnya Injil. Tapi di dalam pengajaran Injil itu saya belum pernah tahu sama sekali. Belum pernah tahu yang seperti apa dan belum pernah mendengarkan atau
mendengarkan seorang pendeta khotbah atau pokoknya belum tahu sama sekali. Saya tahunya orang Kristen kitabnya Injil itu saja. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, Bapak Ibu, boleh nggak saya pinjem Injilnya? Saya bilang. Terus dijawab, boleh Bu, nggak usah, nggak usah pinjem, buat sampean saja, kata teman saya gitu. Terus sudah selesai maghrib itu diantar sama teman saya itu, diantar ke kerjaan saya. Terus ya saya simpen di dalam tas, saya umpetin takut teman kerja saya tahu. Saya nggak enak sama teman saya gitu, saya umpetin, saya masukin di tas. Pas pulang saya dipesanin sama teman, Bu, nanti kalau baca Injil diawali dari awal kejadian sampai imamat itu perjanjian lama. Setelah itu udah itu imamat saja. Sampai setelah itu buka perjanjian baru dari Matius sampai Yohanes. Itu itu aja sudah. Itu aja dulu kata teman saya seperti itu. Saya pulang kerja, Bapak Ibu, saya pulang kerja, saya langsung tutup pintu kamar, masuk kamar, saya tutup pintu, saya buka Injil itu, saya nggak berdoa, saya nggak apa, saya buka dari awal kejadian itu yang bunyinya, bentar Bapak Ibu, dari awal kejadian yang bunyinya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu saya langsung, wah, bagus ini, dalam pemikiran saya gitu. Jadi saya baca itu pelan-pelan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk bu- belum bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru 2 ayat itu, saudara, Bapak Ibu. Baru 2 ayat itu saya pemikiran saya gini, oh alah, Allah itu seperti ini toh tiba sebelum menjadi Allah tuh seperti ini toh. Oh pantesan dibilang Allah itu cahaya, Allah itu nur, cahaya. Oh, seperti ini toh. Itu Bapak Ibu Saudara yang saya rasakan. Terus sampai sampai imamat, sampai nggak sampai imamat lah, saya membacanya nggak sampai imamat. Langsung saya penasaran di perjanjian baru Bapak Ibu. Langsung di perjanjian baru dari Matius itu sampai yang paling mengena Matius sampai Yohanes saya baca. Yang paling mengena saya itu yang firman telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Apa firman yang telah menjadi manusia itu Yesus itu ya? Pertanyaan saya seperti itu Bapak Ibu. Terus saya baca ayat satunya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu satu ayat itu yang langsung dalam hati saya itu ada rasa.
Pokoknya terasa mendalam dalam hati saya, Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu benar-benar yang mengena terlalu dalam dalam hati saya. Tapi sudah saya baca segitu saja. Udah saya nggak perhatiin lagi. Sudah besoknya gitu saya berangkat kerja lagi seperti biasa pagi. Selang 2 hari atau 3 hari waktu itu, kok saya pulang kerja itu ada ada tetangga saya yang hajatan ya, hajatan pernikahan. Biasa kalau di kampung itu kalau sore apa memutar sound kan soundnya suaranya besar sekali, kencang sekali sampai jauh terdengar. Pas saya lewat di depan yang punya hajatan itu, Bapak Ibu Saudara, ada lagu qosidah yang seperti ini. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Mari agungkan Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Terus refnya, Isalah yang mengetahui takdirmu, Isalah yang menopang hidupmu. Isa berkata, ikutlah akulah jalan yang lurus, jalan kebenaran. Seperti itu saudara, Bapak Ibu Saudara. Itu saya renungkan, langsung jadi pemikiran saya Bapak Ibu. Kok mari sambut Isa Al-Masih? Kok mari agungkan Isa Al-Masih? Sedangkan setiap hari yang kami agung-agungkan Muhammad. Yang disambut selalu Muhammad, sholawatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ini kok yang disambut Isa Al-Masih, yang diagungkan Isa Al-Masih. Terus, Isalah yang mengetahui takdirmu. Loh, kok Isa yang mengetahui takdir? Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Itu Bapak Ibu pemikiran saya. Kok Isalah yang menopang hidupmu? Bukannya hanya Allah yang menopang hidup manusia. Bapak Ibu seperti itu pemikiran saya waktu itu. Terus dalam perjalanan sampai rumah itu lagu itu dalam pemikiran saya. Sampai rumah saya cari-cari di YouTube. Ketemulah lagu itu, akhirnya bolak-balik saya setel sampai berapa kali saya dengerin pakai handset, saudara, Bapak Ibu, pakai handset biar nggak kedengaran keluarga saya. Uh, saya dengerin, saya bilang sama anak saya yang kecil, Dek, dengerin, Dek, lagunya bagus, Dek, saya bilang gitu. Jadi pakai headset sebelah-sebelah sama anak saya itu, dengerin, bagus ya. Jadi diulang-ulang, didengerin gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terus jadi pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran saya. Langsung saya ambil Al-Quran. Saya buka, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Bapak Ibu Saudara, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Terus saya menemukan Bapak Ibu Saudara, siapa Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran tertuliskan Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang diciptakan dengan kalimatnya, firmannya, dengan rohnya yang saya dapatkan. Oh, kalimatnya
Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang intinya. Berarti Isa Al-Masih ini kalimatnya Allah, firmane Allah. Isa Al-Masih adalah rohullah, berarti rohnya Allah. Pemikiran saya seperti itu Bapak Ibu. Terus saya temukan lagi, saya cari-cari lagi di Al-Quran. Saya menemukan Isa Al-Masih adalah satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Bukannya satu-satunya di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Kok bisa Isa Al-Masih? Terus siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Saya bilang gitu dalam pemikiran saya itu Bapak Ibu. Terus saya menemukan lagi Isa Al-Masih adalah hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Timbul pertanyaan saya lagi, kok hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat? Bukannya hanya Allah hakim yang adil, kok Isa Al-Masih? Terus makin penasaran Bapak Ibu. Saya menemukan Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat. Dan janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Loh, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Berarti yang jembatan Shirotol Mustaqim itu bukan rambut dibelah 7 dong. Berarti jalan yang lurus itu jembatan Shirotol Mustaqim itu Isa Al-Masih itu. Pemikiran saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Timbul pertanyaan-pertanyaan siapa sesungguhnya Isa Al-Masih itu. Terus saya gabung-gabungkan Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Isa Al-Masih adalah rohullah. Loh, berarti benar dong apa yang ada di dalam Injil. Seperti itu Bapak Ibu Saudara pemikiran saya itu. Yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti benar dong. Berarti Isa Al-Masih itu Allah itu sendiri berarti. Oh, pantesan. Berarti kalau Isa Al-Masih itu di dalam Al-Qur'an, kalau di Injil Yesus itu ya. Pantesan saya kok berdoa seperti itu. Padahal saya nggak minta kesembuhan, saya pengen mati malahan. Kok saya malah dikasih sembuh dalam sekejap, dalam hitungan detik seperti itu Bapak Ibu Saudara semua. Itulah yang saya rasakan. Berarti benar ya, mukjizat-mukjizat yang di dalam Al-Quran Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat burung, terus membuat orang buta melihat. Berarti di Al-Quran Isa Al-Masih itu kalau di Injil berarti Yesus itu ya. Oh alah, gitu ya. Itu saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Itu yang saya alami. Jadi menurut saya benar-benar mukjizat yang saya rasakan, yang bertahun-tahun saya memohon kepada Allah. Ternyata di dalam Yesus hanya sekejap dikabulkan. Saya bertahun-tahun mohon disembuhkan, mohon apa namanya dari segala masalah kehidupan, nggak pernah ada jawaban. Tapi di dalam Yesus hanya menyebut Yesus, padahal saya belum percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kok bisa langsung disembuhkan? Aneh. Itu benar-benar aneh, Bapak Ibu Saudara yang saya rasakan. Benar-benar aneh yang dalam kehidupan saya. Terus satu hal lagi yang saya rasakan.
Yang teman saya itu, yang teman saya, yang orang Kristiani, yang saya ada rasa itu, yang saya ada rasa ternyata dia juga ada rasa. Itulah yang berarti yang Tuhan Tuhan Yesus sediakan untuk saya. Padahal pemikiran saya dulu itu seenggak-enggaknya kalau enggak anak santri, anaknya Pak Haji lah atau Kiai lah seperti itu yang bisa membimbing saya dalam paling utama dalam hal agama dan kebenaran. Itu yang saya mohon pas sholat. Berarti itu dikabulkan. Dikabulkannya gini, Bapak Ibu Saudara. Dikabulkannya dalam hal agama dan kebenaran. Karena karena yang saya rasakan itu di dalam Isa Al-Masih benar, kok mukjizatnya sama seperti yang di dalam Injil. Terus mukjizatnya dalam nama Yesus. Saya bilang nama Yesus bukan Tuhan saya, karena saya belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya menyebutnya Yesus begitu saja. Di dalam Yesus. Tapi kok semua terjadi? Berarti berarti ya Yesus yang menyediakan apa namanya? Menyiapkan seorang seorang laki-laki itu untuk membimbing saya, mendidik saya ya, untuk mengenalkan Yesus itu adalah Tuhan. Itu pemikiran saya, Bapak Ibu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, termasuknya menurut saya terjawab justru di dalam Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang saya rasakan itu. Ah, Terus sampai akhirnya ya sudah saya jalani seperti biasa. Suatu saat saya sudah mantap setiap hari dengan sembunyi-sembunyi saya membaca Injil. Pas sudah mantap saya ingin mengikut Yesus karena saya yakin dalam hati saya inilah jalan kebenaran itu tadi. Inilah jalan yang lurus itu tadi. Di Al-Quran sudah jelas, terus di dalam Injil juga sudah jelas Bapak Ibu. Akhirnya saya mantap, saya nggak takut-takut, saya benar-benar berani untuk membaca membaca Injil di depan teras rumah. Karena saya sudah benar-benar mantap. Inilah jalan saya, inilah yang harus saya ambil. Pada suatu hari saya baca Injil di teras depan rumah, pas kakak saya lewat, kakak saya yang tua, saya dari 8 bersaudara, itu kakak saya yang nomor 2 dari atas lewat. Pas saya lihat baca Alkitab, kitab saya dibeginikan, Injil saya itu dibeginikan. Ada tulisan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ada tulisan Alkitab. Kamu baca apa, Wat? Kata kakak saya. Iniin. Langsung teriak, Bapak Ibu Saudara, kakak saya itu langsung teriak. Astagfirullah, Wat. Kamu baca ini, kata kakaknya. Saya jawab dengan tenang. Iya. Kamu selama dari kecil ikut ngaji, ini yang kamu dapatkan. Iya. Kamu mau jadi orang Kristen? Iya, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi jawaban saya itu hanya iya, iya, iya. Tapi ya suara saya datar seperti itu. Iya, iya. Astagfirullah, istighfar, bertobat. Kamu nggak eman-eman. Ngaji dari kecil sudah hatam berkali-kali. Kok kamu dapatnya seperti ini? Malah kamu jadi orang Kristen. Kamu benar-benar murtad kamu, Wat. Istighfar. Saya jawab,
Sudahlah, nggak usah teriak-teriak. Buat apa sih teriak-teriak? Saya bilang gitu. Terus saya kan seperti ini kan saya karena di Al-Quran, saya baca di Al-Quran. Al-Quran sendiri yang mengatakan, coba Mbak, kamu buka Al-Qurannya, kamu baca dalam surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Az-Zukhruf. Kamu cari Mbak, itu tentang Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Saya bilang gitu sama saudara. Jadi suara saya juga datar seperti itu. Langsung saya dibentak sama kakak saya itu, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah ceramah, Wat. Nggak usah khotbah di sini. Nggak usah ceramah. Kamu sudah jadi murtad kamu. Aku bukan ceramah, Mbak. Saya bilang gitu. Aku bukan ceramah. Aku ngasih tahu. Kan kamu juga pinter ngaji, Mbak. Bisa ngaji. Coba bukalah, saya bilang gitu. Coba bukalah. Biar nggak menyalahkan saya. Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Udah, nggak usah banyak omong. Nggak usah ceramah. Tak bilangin sama ibu. Bilang gitu kakak saya. Ya sudahlah. Ya sudahlah kalau nggak percaya. Jangan teriak-teriak. Buat apa sih teriak-teriak? Kan surga neraka ditanggung masing-masing. Nggak perlu berdebat. Nggak perlu diperdebatkan. Ini sudah jadi apa keputusan saya. Saya sudah yakin. Keyakinan bukan untuk diperdebatkan. Saya bilang gitu. Kalau nggak setuju ya sudah nggak apa-apa. Saya tanggung sendiri. Toh nanti surga saya tanggung sendiri. Neraka juga kan saya tanggung sendiri. Saya bilang. Saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Terserah kamu. Kalau dibilangin nggak mau ngerti. Kamu kalau dibilangin nggak nurut. Biarin tak bilangin ibu. Ya sudah bilangin aja nggak apa-apa tapi jangan teriak-teriak. Saya bilang gitu. Nanti tetangga dengar. Biarin dengar. Kayak kakak saya seperti itu. Terus akhirnya ya sudahlah. Sudah akhirnya di rumah itu rame. Di rumah rame memperbincangkan saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya langsung dijauhin semua sama saudara-saudara yang ada di rumah itu. Saudara saya ada satu di rumah itu, yang dekat rumah ibu, ada satu, dua, tiga. Yang lain itu di Lampung, di Palembang, sama yang satu di Malaysia, Bapak Ibu Saudara. Udah saya jalanin sampai beberapa hari, akhirnya kakak saya yang itu telepon. Semua saudara-saudara saya ditelepon, Bapak Ibu Saudara. Yang di Malaysia, yang di Palembang, yang di Lampung, semua diteleponin. Bahkan sama adik saya yang di Palembang, itu saya diunggah di Facebook bahwa saya murtad. Wah, dikatain yang macam-macam Bapak Ibu. Tapi saya jawabnya dengan santai. Sampai akhirnya pagi-pagi saya masih tidur. Adik saya yang di Malaysia telepon. Telepon pertama yang dicari ibu, ngobrol sama ibu. Terus setelah sama ibu mencari saya. Saya dibangunin sama ibu. Tri, ini adikmu telepon dari Malaysia. Ya, saya terima. Saya terima. Awalnya, Bapak Ibu Saudara, awalnya biasa ngobrol biasa, eh, tanya tentang kesehatan, tentang kabar, seperti itu, Bapak Ibu. Lama-lama menyangkut tentang peralihan saya.
untuk menjadi orang Kristen itu. Apa benar, Wat? Kamu mau jadi, kok aku dengar kamu mau jadi orang Kristen, apa benar? Siapa yang bilang? Mbak ya. Ya, iya katanya gitu. Ya, tapi nadanya sudah agak marah. Ya, iya memang kata saya gitu. Iya memang. Memangnya kenapa? Kamu nggak sadar, Wat? Saya bilang. Dia bilang gitu, adik saya bilang. Kamu nggak sadar. Kembalilah ke Islam, Wat. Kalau kamu masih mengakui kita-kita ini saudara kamu harus kembali ke Islam. Jangan sampai kamu murtad. Istighfar, Wat. Banyak istighfar. Iya, karena saya juga sudah banyak istighfar. Saya ditunjukkan, saya ditunjukkan sama sama Allah jalan yang lurus, jembatan Shirathul Mustaqim itu hanya di dalam Isa, saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Langsung adik saya bentak-bentak saya. Kamu, Wat, dibilangin. Langsung dibentak seperti itu. Kamu jangan sampai murtad. Kalau sampai kamu murtad, kamu nggak tak anggap jadi saudara. Aku nggak mau punya saudara orang Kristen. Aku nggak mau punya saudara murtad. Ya sudah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi bukan aku loh ya yang memutuskan persaudaraan. Kamu loh ya, saya bilang gitu. Kamu loh ya, aku tetap sayang sama semua. Cuman aku sudah yakin dalam hati, aku sudah memutuskan, aku mau ikut Isa Al-Masih. Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Astagfirullah, Wat. Kamu itu sudah dibutakan oleh Allah, tahu nggak? Adik saya bilang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya jawab apa? Bukan dibutakan, tapi dibukakan. Dibukakan, bukan dibutakan, tapi dibukakan oleh Allah. Ini yang menurut saya ini hidayah. Hidayah. Saya ditunjukkan jalan yang lurus, saya ditunjukkan jalan jembatan Shirathul Mustaqim itu, saya bilang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus sudah akhirnya marah-marah adik saya. Sudah, kamu dibilanginya susah. Mulai saat ini, mulai detik ini, pagi ini, kamu harus angkat kaki dari rumah itu. Itu Bapak Ibu kata-kata yang keluar dari adik saya. Kamu jangan sekali-kali menjadi virus di dalam rumah itu. Sekarang juga harus angkat kaki. Saya nggak mau punya saudara murtad. Kata adik saya seperti itu, Bapak Ibu, Saudara. Saya jawab dengan tenang, begini, ya sudahlah. Saya sebenarnya bikin virus apa toh? Saya kan nggak bikin virus apa-apa. Saya kan nggak berbuat apa-apa. Kok bikin virus? Saya bilang seperti itu. Sudah, nggak usah banyak omong. Sekarang juga angkat kaki dari rumah itu. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, saya bilang. Saya tetap suara saya datar seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak marah. Dalam hati saya juga aneh, nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa jengkel. Saya hanya bilang, ya sudahlah, baik kalau memang itu yang kamu inginkan, kemauanmu. Ya sudah, teleponnya dimatiin, aku tak beres-beres. Saya bilang gitu Bapak Ibu. Akhirnya telepon dimatikan, saya beres-beres. Saya cuma beresin baju, jadi saya hanya bawa baju aja keluar dari rumah. Itu pun
Semua orang di rumah itu nggak ada yang mau deket saya, Bapak Ibu Saudara. Saya ya nangis, nangis terharu dalam hati seperti ini. Walah, ternyata kok saudara saya, saudara keluarga saya kok ya segini ya, kok ya segitu ya, nggak ada rasa toleran atau gimana. Ya sudahlah, saya bilang seperti itu. Ya sudahlah. Nah, akhirnya saya beresin semua. Saya telepon, saya telepon yang teman saya yang Kristiani itu. Nah, teman saya yang Kristiani itu, saya telepon, Mas, ada apa, Bu? Saya minta tolong boleh nggak? Saya bilang gitu, ada apa? Tolong, saya minta tolong dicarikan kontrakan yang harganya murah lah, karena saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Yang harganya murah. Loh, memang kenapa, Bu? Saya diusir dari rumah. Walah, gitu toh. Ya sudah, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, saya carikan. Yang sabar ya, ya seperti itulah mengikut salib. Nah, nanti saya nanti saya jelaskan. Dia bilang seperti itu. Nanti saya jelaskan. Sudah, tolong Mas sekalian ini ya mobil angkot ya untuk bawa barang-barang. Oh iya Bu, ya. Ya sudah Mas, terima kasih saya tak beresin semuanya, tak beresin yang perlu saya bawa, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Ya sudah saya beres-beres. Nah, sopir angkotnya datang, karena nggak ada yang bantuin, dibantuin sendiri sama sopir angkotnya. Jadi saya mau pamit, keluar dari rumah itu mau pamit itu, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali, saya harus pamit sama siapa, nggak ada orang. Semua menghindari saya, semua menghilang semua. Akhirnya ya sudahlah, saya pergi. Di dalam perjalanan sopir angkotnya tanya, ada mau pindah kemana Mbak? Mau pindah ke itu Madiun Kota kan, tempat tinggal saya kan di desa. Saya pindah di Madiun Kota, dekat Pasar Besar Madiun. Udah, kok nggak ada yang bantuin? Pada kemana memang Mbak, saudara-saudaranya? Nggak ada Pak, semua pada marah sama saya. Loh kenapa? Karena saya mau pindah agama. Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara, saya terus terang sama sopir angkot. Karena saya mau pindah agama. Pindah agama apa? Kristen, saya bilang gitu. Walah, gitu toh. Tapi ya nggak harus segitunya lah, masa diusir. Kata sopir angkotnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya nggak harus diusir-usir lah, masa terus orang tua orang tuanya eh, orang tua sama saudara-saudara nggak ada semua, Pak. Semua menghindari saya, menghilang. Nggak tahu, mungkin ke rumah tetangga mungkin, saya bilang gitu. Ya sudah saya bantuin, saya ini nggak apa-apa saya antar gitu. Ya jane yo jangan segitunya. Sebenarnya sebenarnya jangan segitunya, masa sampai diusir-usir. Kan keyakinan itu kan nggak boleh dipaksakan, kata kata sopir angkot tadi. Ya tapi gimana lagi Pak, kenyataannya seperti ini, ya sudahlah nggak apa-apa. Saya berani berbuat juga harus berani tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Dari situlah akhirnya saya diusir, sudah sudah di tempat di kontrakan yang baru. Tapi yang teman saya itu nggak nungguin saya Bapak Ibu Saudara, nggak nungguin saya, bantuin saya seperti itu nggak. Pokoknya sudah menyiapkan ini kontrakannya di sini, diantar ke tempatnya, sudah saya tinggal kerja ya Bu, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya beres-beres sendiri, nurunin sendiri sama Bapak supir angkot tadi. Ya Mas, nggak apa-apa, terima kasih banyak ya sudah dibantuin. Saya bilang seperti itu. Ya Bu, ya Bu sama-sama. Sudah saya ditinggal berangkat kerja, saya beresin sendiri. Ah, berjalannya waktu,
Akhirnya Bapak Ibu Saudara, nah, minggunya, hari minggunya, baru pertama kali itu saya ikut ibadah. Saya pengen ikut ibadah. Mas, saya pengen ikut ibadah ya. Ibu sudah benar-benar mau ikut Yesus. Iya Mas, ya sudah. Nanti saya jemput kalau mau ikut ibadah. Tuh. Akhirnya saya dijemput ikut ibadah. Nah, di situ saya cerita sama Pak Pendeta bahwa saya diusir dari rumah. Diusir dari rumah. Terus Pak Pendeta bilang, ya seperti itulah Mbak Lastri namanya mengikut Yesus. Ini namanya memikul salib gitu. Oh, gitu ya Pak. Ya saya baru tahu namanya salib-salib itu. Ah, seperti itu gitu. Arti salib itu seperti itu baru baru kali ini. Baru kali itu dikasih tahu Pak Pendeta saya. Dari situ ah, dikasih ayat sudah tertulis di dalam Alkitab, musuh yang paling utama adalah seisi rumah. Itu yang paling pertama. Gitu. Oh gitu Pak, saya ceritakan ya saya nggak sakit hati Pak diusir seperti puji Tuhan, haleluya, memang seperti itulah. Itulah keajaiban Tuhan Yesus, itulah kemurahan, kemurahan, kasihnya Tuhan Yesus seperti itu. Bisa menghilangkan rasa sakit hati, bisa menghilangkan rasa kekecewaan. Akhirnya saya juga dinasihatin, dikasih ayat-ayat dari situlah. Setelah selesai ibadah, semuanya berdoa untuk saya. Saya didoakan. Saya nangis, Bapak Ibu, nangis. Pertama ikut ibadah itu pas dalam doa pertama, pembukaan ayat firman. Itu orang-orang pada merem semua, matanya terpejam. Saya saya melihat sekelilingnya, melihat gambar, melihat apa namanya, ada ada gambar Yesus gitu di temboknya, saya lihat aja saya pantangin. Jadi orang-orang berdoa pejamkan mata, yang saya lihat itu gambar gambar Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Tapi herannya pas didoakan terakhir selesai ibadah didoakan itu saya bisa bisa menangis Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menangis, saya bisa merasakan kehidupan saya sebelum sebelum hati saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tadi. Setelah didoakan, pokoknya saya mantap ingin mengikut Yesus. Itu ada rasa kalau kalau dulu saya belum tahu rasa damai, belum belum tahu Bapak Bapak Ibu Saudara. Yang saya rasakan itu ada rasa nyaman, tentram seperti itu. Setelah mantap mantap hati saya itu sepenuhnya ingin mengikut Yesus. Dan setelah setelah tahu bahasa damai, oh ini yang dirasakan, yang apa dibilang damai itu seperti ini, yang seperti ini, oh nyaman, tentram itu damai rasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah dari situlah sampai akhirnya saya sudah mantap. Suatu saat saya pengen dibaptis Bapak Ibu Saudara. Saya pengen dibaptis. Kata Bapak Pendeta saya bilang gini, jangan dulu dibaptis Mbak Lastri, belajar dulu apa arti baptisan, dipahami, seperti itu Bapak Ibu, dipahami. Nanti kalau sudah nanti kalau sudah mengerti, baru nanti dibaptis, nggak apa-apa gitu. Nanti minta sama masnya yang teman saya itu namanya Mas Aris, nanti minta sama Mas Aris, minta apa namanya tentang tentang baptisan. Nah, tentang baptisan sudah akhirnya saya dikasih tapi nggak selang berapa minggu gitu, selang berapa minggu baru saya mantap minta dibaptis. Saya saya dibaptis itu uh, tanggal
kalau nggak lupa saya tanggal 9 September apa 19 September gitu. 2000 2016 September 2016. Ya, pokoknya bulan September sekitar kalau nggak tanggal 9 tanggal 19 2016. 2016 terus ini makin hubungan saya sama Mas Arif itu makin serius serius akhirnya saya nikah pemberkatan bulan April 2017 Bapak Ibu Saudara. Dari situlah saya banyak belajar, saya dituntun oleh oleh Mas Aris itu yang sekarang sudah menjadi suami saya itu dituntun sedikit demi sedikit dijelaskan tentang bagaimana memikul salib, apa itu salib. Oh, seperti itu. Dia sangat telaten menuntun saya, uh, ngajarin saya untuk belajar tentang Tuhan Yesus itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya sudah benar-benar mantap tetap ingin di jalannya Yesus, Tuhan Yesus. Seperti itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara, benar-benar di dalam Yesus itu mukjizatnya yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Yang saya rasakan sungguh-sungguh luar biasa mukjizatnya. Hanya sebut Yesus saja. Karena saya dulu belum percaya Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya sebut Yesus saja, Tuhan Yesus sudah membuktikannya bahwa Dia itu Tuhan, Tuhan Allah. Allah itu sendiri. Apalagi kalau sudah hatinya mantap ingin mengikut Yesus. Inilah Tuhan, benar-benar Tuhan yang hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang hidup, yang nyata-nyata saya rasakan dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan Yesus yang menyertai setiap detak nafas kita, detak nafas saya, membimbing saya, memperingatkan saya. Hanya Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus. Sudah memilih saya, memanggil saya menjadi anaknya. Itu yang sangat luar biasa. Setelah saya tahu di dalam yang dinamakan anak Allah. Oh, seperti ini toh anak Allah yang dibilang anak Allah itu. Bukan berarti Allah beranak, Allah punya anak, Allah beranak, bukan. Yang dinamakan anak Allah itu seperti ini. Karena Allah telah memanggil kita, Tuhan Yesus sudah memanggil kita, memilih kita menjadi anaknya, mengangkat kita menjadi anaknya. Itulah yang saya rasakan di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur sekali. Sangat, sangat, sangat bersyukur. Sampai-sampai saya bilang sama orang-orang itu, sama keluarga saya. Karena sama tetangga saya juga bilang, kenapa kok nggak dari dulu ya saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Kok baru sekarang umurnya sudah tua, baru saya dipanggil Tuhan Yesus. Sampai saya bilang seperti itu. Tapi sangat bersyukur semuanya. Belum terlambat bagi saya. Belum terlambat bagi saya Bapak Ibu Saudara untuk untuk menemukan jalan keselamatan. Sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, Tuhan Yesus berkenan memanggil saya, memilih saya menjadi anaknya. Itu yang sangat-sangat luar biasa yang saya rasakan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Inilah kesaksian saya pada malam ini. Semoga dengan kesaksian ini
menjadi berkat untuk semuanya dan menjadi berkat juga buat saya. Jadi iman saya mengikut Yesus semakin kuat. Saya harus berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Dan mengikut Tuhan Yesus itu perjalanannya enggak semudah apa yang difikirkan, apa yang saya pikirkan. Yang namanya memikul salib itu tadi. Dan dalam mengikut Yesus pun banyak tantangan. Setelah mengikut Yesus, itu juga banyak tantangan yang saya rasakan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya. Itu yang dijelaskan sama Pak Pendeta saya dijelaskan. Itulah prosesnya. Jadi setelah mengikut Yesus, perjalanan hidup nggak mulus, nggak enak, nggak happy, nggak. Melalui proses-proses. Ada kekecewaan juga dari saudara, entah dari suami, entah dari manapun. Ada rasa kekecewaan. Tapi itulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kita. Selalu saya diingatkan. Yang menurut pemikiran kedagingan, menurut pemikiran daging, pemikiran kita itu benar. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan Yesus itu salah. Sering saya diingatkan oleh Tuhan Yesus. Menurut saya benar, ternyata di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Ternyata salah. Berulang-ulang saya ada kesalahan walaupun menurut saya itu benar. Ternyata di hadapan Tuhan itu Tuhan bilang enggak boleh. Saya diingatkan sama Tuhan, jangan seperti itu. Itulah yang luar biasanya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus. Anaknya enggak mau dalam kesalahan, anaknya enggak mau dalam melakukan dosa, walaupun menurut pemikiran daging itu benar. Tapi bagi Tuhan tidak benar, itu salah. Banyak tantangan, banyak proses. Setelah mengikut Tuhan perjalanannya panjang, prosesnya panjang, harus menderita. Benar Bapak Ibu Saudara semua, menderita batin. Kalau menderita tentang ekonomi apa gitu ya, itu sudah biasa saya rasakan. Tapi menderita batin, menderita perasaan, itu yang sangat luar biasa proses di dalam Tuhan Yesus. Itulah proses. Kita harus mau ditempa, biar seperti emas, biar murni. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesaksian malam ini. Semoga menjadi berkat. Terima kasih Bapak Yusuf, saya kembalikan kepada Bapak Yusuf. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat nyata, ya. Amin. Tuhan yang bukan dihalusinasikan oleh manusia, tapi real, benar-benar nyata, bisa dirasakan, dialami, dan berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia. Siapa aja yang mau buka hati, siapa saja yang mau percaya, dia akan mengalaminya secara nyata. Dan kita melihat bagaimana, ya, dari kepala saya sampai dari ujung kepala sampai ujung kepala, saya rasa dingin, saya rasakan dingin, merinding. Ya. Ada rasa, terima kasih Tuhan. Terima
Ya, itulah Terima kasih teman-teman ya. semuanya Tuhan. Begitu Ya, nyata lanjutkan Tuhan Bapak. Yesus itu begitu nyata. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang-orang yang mengalami Tuhan tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa diajak untuk kembali kepada keyakinan yang sebelumnya, karena Tuhan Yesus itu benar-benar real. Bukan hanya Iya. pribadi yang ditulis di dalam buku sebagai suatu cerita atau suatu karangan atau suatu settingan atau suatu rekayasa atau apapun, bukan. Ditulis di dalam buku Alkitab dan kami mengalaminya langsung karena firman itu hidup. Firman itu Betul. berkuasa, benar-benar dialami oleh manusia. Ya, bukan hanya Ibu Lastri, saya juga begitu. Yang lain juga sama, mengalami secara nyata. Kalau tidak, buat apa kami percaya kepada Tuhan Yesus? Setiap kali percaya kepada Tuhan Yesus, banyak yang benci, banyak yang tidak suka, banyak yang ingin menganiaya, banyak yang kita semua serba tertekan, tidak bisa eksis secara jasmani, karena memang kebenaran itu tidak disukai oleh dunia. Dunia ini lebih senang dengan yang namanya kebohongan, lebih senang dengan yang namanya berita hoax, berita-berita yang bersifat manusiawi atau bersifat pengetahuan, atau bersifat hal yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berasal dari surga. Dan dia sangat nyata, teman-teman, ya.